Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini Sabtu 10 Februari 2024, saya Pendeta Marta Ulina mengajak jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 23 dengan tema mendapat bagian dalam Injil. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mensyukuri kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kami hingga saat ini. Di kesempatan ini mengawali langkah kami mau belajar firman. Roh Kudus menolong kami untuk kami dimampukan mengerti akan firman dan kami ditolong untuk melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 23 demikian bunyinya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Dari bacaan firman Tuhan, kita mau menggali dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana Paulus melihat keberadaan orang lain? Paulus yang memiliki keistimewaan karena memiliki kewarganegaraan Roma. Dia mengerti Taurat dan juga termasuk golongan orang Yahudi. Dia tidak memandang orang-orang yang di luar Yahudi dan hidup di luar hukum Taurat sebagai golongan yang lebih rendah dan patut dihindari. Justru di ayat 20-22 kita bisa melihat Paulus mencoba menjadikan dirinya dalam posisi yang sama seperti mereka, namun dengan memegang prinsip untuk hidup di bawah hukum Kristus. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan Paulus menjadikan dirinya sama seperti semua orang? Tentu saja Paulus melakukan hal yang demikian, yaitu menjadikan dirinya hamba dari semua orang, memposisikan dirinya sama dengan orang lain yang tidak mengenal Allah dan belum hidup di bawah hukum Kristus, dengan tujuan agar sedapat mungkin memenangkan banyak orang dan dirinya sendiri mendapat bagian dalam Injil. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentu saja mengambil langkah penginjilan seperti Paulus bukanlah sebuah perkara yang mudah. Rasanya akan jauh lebih mudah dan aman bagi kita untuk bersikap kaku sambil bersembunyi di balik alasan bahwa berbuat demikian demi mempertahankan prinsip. Atau justru sebaliknya, kita menggunakan alasan penginjilan dan penjangkauan jiwa-jiwa untuk berkompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Paulus tidak mengambil pilihan pertama untuk bersikap kaku dengan alasan memegang prinsip, namun juga tidak menjadi bunglon dengan berkompromi dengan keadaan yang ada di sekitar. Yang Paulus lakukan adalah menjadi hamba Kristus dengan cara menaklukkan semua kepentingan dirinya, kebebasan dan haknya dalam upaya mempersempit jurang pemisah antara dirinya dengan orang-orang yang dilayaninya hanya untuk sebuah tujuan, yaitu membawa mereka semua kepada Kristus. Sikap dan prinsip pelayanan Paulus ini membutuhkan perjuangan yang berat, penuh resiko disalah mengerti orang, dan penguasaan diri yang kokoh. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa Paulus mau melakukannya? Ayat yang ke-23 menjadi jawaban bagi kita. Pertama adalah karena Injil, dan yang kedua, supaya mendapat bagian di dalam Injil itu. Paulus rela melakukan segalanya karena Injil. Digerakkan karena lebih dahulu mengalami Injil itu sendiri. Yang sebelumnya dia tidak mengenal Kristus, dia tidak hidup di bawah hukum Kristus, menjadi penganiaya jemaat, hingga akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Injil, lalu ia mulai hidup di bawah hukum Kristus dan menjadi seorang pemberita Injil yang berani. Paulus menyadari setelah ia memperoleh keselamatan dalam anugerah pengorbanan Kristus, dia juga memiliki tanggung jawab dan kerinduan yang besar agar orang lain juga menerima anugerah keselamatan itu. Dan kerinduan itulah yang mendorong Paulus untuk melakukan penginjilan yang sering kita kenal dengan istilah penginjilan kontekstual. Lalu dikatakan juga di sana, Paulus melakukannya
agar mendapat bagian di dalamnya. Apa maksudnya? Yang pertama, ini sebagai sebuah ikrar dari Paulus sendiri yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari pekabaran Injil itu sendiri. Ia adalah mitra Allah dalam memberitakan Injil. Dia melakukannya karena menjadi bagian di dalamnya. Yang kedua, mendapat bagian di dalamnya juga bicara tentang mahkota kehidupan yang didapatnya kelak. Paulus menyadari bahwa bukanlah penginjilannya yang menyelamatkan dirinya, namun karena dirinya sudah beroleh keselamatan, maka ia memberitakan Injil dan melatih dirinya terus-menerus untuk terus hidup di bawah hukum Kristus, agar setelah memberitakan Injil, ia jangan ditolak, tapi justru mendapat bagian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memenangkan sebanyak mungkin orang dan mendapat bagian di dalam Injil demi mencapai tujuan inilah Paulus merendahkan diri, menyangkal diri dengan kebebasannya, dan menyesuaikan diri dengan kesanggupan dan kebiasaan orang-orang yang ia layani sejauh tidak melanggar hukum Kristus. Lalu, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita memberitakan Injil kepada sesama agar sedapat mungkin memenangkan banyak orang dan menjadi bagian di dalam Injil itu sendiri? Atau justru kita masih menutup diri sambil bersembunyi di balik alasan memegang teguh prinsip? Paulus menjadi role model bagi kita hari ini untuk dapat terus mengabarkan kabar baik bagi sesama. Untuk itu mari kita bagikan kebenaran firman ini kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, dan juga komsel, agar kita mau memberitakan Injil sehingga kita mendapat bagian di dalam Injil itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Pagi ini kami kembali diingatkan akan kebenaran firman, akan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran Kristus, sehingga kami boleh beroleh bagian di dalamnya. Biarlah meteraikan kebenaran firman-Mu ini Bapa, menolong kami di sepanjang hari ini untuk kami mengingat akan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah anugerah dan damai sejahtera yang daripada Tuhan memimpin langkah kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita.